Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggriani, NIM 1801016058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu desensitisasi sistemik, dan di sini juga saya akan mengambil kasus dari dampak dari virus corona. Desensitisasi sistemik merupakan salah satu jenis terapi yang menggunakan prinsip classical conditioning. Terapi ini memiliki strategi intervensi yang kompleks dan praktis. Di dalam prosesnya, terapi ini menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki kecemasan, serta pemaparan bertingkat. Di dalam prosesnya, terapi ini menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki kecemasan, serta pemaparan bertingkat. Kemudian, terapi ini juga merupakan prosedur di mana klien diekspos secara berkala kepada objek yang ditakuti dan diikuti dengan latihan relaksasi progresif. Bisa kecemasan klien meningkat ketika melihat objek tersebut. Terapi ini sangat efektif diaplikasikan pada klien dengan gangguan kecemasan. Prinsip yang digunakan dalam teknik ini adalah menghambat ekspresi rasa takut klien dengan mendorongnya menghadapi stimulus yang dikondisikan. Ini juga memiliki 3 fase utama. Yang pertama, kalian diajak teknik relaksasi otot dan latihan pernapasan. Yang kedua, klien menciptakan hierarki. Rasa takut dimulai dengan stimuli yang menimbulkan kecemasan atau rasa takut. Kecemasan yang ketiga, klien mempraktekkan teknik relaksasi dihadapkan dengan stimuli yang tidak diinginkan, dimulai dari ringan hingga yang paling dia takuti. Ketika klien merasa nyaman atau tidak takut lagi dengan stimuli tersebut, klien kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya dan tahapan yang lebih berat. Dan apabila klien menjadi jengkel, tidak merasa nyaman, ia dapat kembali ke tahapan yang sebelumnya dan melakukan relaksasi kembali. Kemudian, klien terus dihadapkan dengan situasi yang dia takutkan hingga kecemasan tidak muncul lagi dengan tetap disertai penggunaan relaksasi. Jadi harusnya relaksasi ini akan terus. Dia muncul kecemasan, kemudian kita berikan relaksasi kembali. Jika kecemasan tidak muncul lagi, maka dapat kita katakan bahwa terapi tersebut berhasil. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai desensitisasi sistemik. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggriani. Di sini saya sebagai seorang konselor yang akan membantu mengatasi permasalahan kalian. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan konseling ini, kita perkenalan dulu. Gimana nih? Udah pada saling mengenal? Ya udah Bu, kebetulan kita satu kos. Oh, satu kos semua. Oh, Ya. Kayak gitu. Apakah teman-teman sini sudah pernah melakukan konseling? Sudah. Oh, berarti sudah paham ya apa itu konseling kelompok. Insyaallah. Kira-kira di sini siapa dulu nih yang mau mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu? Mungkin saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Hayati. Jadi saya itu trauma karena COVID ini. Dimana COVID kan kita tahu sendiri korbannya sampai ratusan ribu. Nah, saya itu trauma karena ada seseorang yang pernah memposting di sosial media kalau keluarganya itu korban COVID sampai beruntun-runtun, sampai dari ibunya, bapaknya, sampai kakak-kakak dan adiknya itu semua dan meninggal semua. Jadi saya parno gitu. Kalau kita nggak jaga kesehatan maksimal, misalnya kalau kecelek sedikit gitu, nggak pakai masker, terus lupa cuci tangan, itu bisa sampai kayak gitu efeknya gitu. Jadi parno aja gitu. Oh, ya. Kalau Mbak Novi, gimana permasalahannya? Ya hampir sama sih. Ceritanya kan ada salah seorang bidan ya di kasusnya itu. Kan karena mungkin beliau bidan, jadi kan banyak rapat-rapat lah bareng bersama-sama itu. Dan itu kebetulan pas dites itu positif, beliau positif. Dan seketika itu geger, satu des itu geger. Nah, itu yang menjadi parno, yang menjadikan kita parno. Oh, jadi permasalahannya sama Mbak Hayati sama ya, sama-sama parno terhadap COVID. Kalau Mbak Nisa sendiri? Saya juga parno juga karena tetangga saya itu kemarin harus meninggal. Lah itu tuh awalnya batu-batu terus meninggal. Itu berarti dinyatakan positif corona. Oh, seperti itu. Jadi ternyata di sini kalian semua memiliki permasalahan yang sama. Nah, oke. Jadi sebagai solusinya di sini saya akan menggunakan teknik desensitisasi sistematis, yaitu di mana saya akan masuk
dalam alam bawah sadar kalian, sehingga untuk bisa menghilangkan kecemasan terhadap orang yang batuk tadi. Jadi teman-teman nanti di sini akan mengikuti arahan saya. Jadi kalian relax seperti itu. Jadi nanti saya akan memberikan sugesti sehingga kecemasan terhadap orang yang batuk tadi itu bisa berkurang dan hilang. Oke, kita langsung ke prakteknya saja ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman semua bisa relax, duduknya bisa lebih nyaman lagi. Relax. Bisa ditutup matanya. Nah, teman-teman melakukan pernapasan, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan, ulangi lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Bayangkan bahwa teman-teman itu ada di sebuah taman yang sangat indah sekali. Nah, kemudian teman-teman itu berjalan ke sana kemari. Nah, tiba-tiba di depan teman-teman ini menemukan sebuah foto. Nah, ternyata foto itu adalah foto orang yang sedang menutup mulutnya dengan tangannya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman berjalan mengelilingi taman tersebut. Nah, tiba-tiba di situ teman-teman ini seperti mendengarkan seperti ada orang yang sedang berjalan. Teman-teman penasaran siapa sebenarnya orang tersebut. Nah, kemudian teman-teman di sini mendekati orang tersebut untuk bisa mencari tahu siapa orang itu. Nah, lalu ternyata setelah kalian tiba di depan orang tersebut, orang itu tengah menutup mulutnya dengan tangannya, dan ternyata orang itu sedang batuk-batuk. Tapi di situ teman-teman tetap terlihat tenang, dan teman-teman ini malah memberikan tisu untuk si orang tersebut tanpa merasakan adanya kecemasan dan takut. Oke, teman-teman di sini relax lagi. Jadi di sini saya akan menghitung dari 1 sampai ke 3. Kemudian teman-teman bisa bangun dan membuka mata teman-teman sekalian. Nah, 1, 2, 3. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah merasakan tenang? Alhamdulillah lumayan. Sudah bisa merasakan tenang ya. Jadi di sini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semua. Nah, tugasnya jadi ini bertahap. Pertama, teman-teman di sini harus berani dulu untuk melihat orang yang sedang batuk tersebut. Jadi kan yang tadi teman-teman tidak berani ketika melihat orang tersebut batuk, teman-teman harus memberanikan dulu untuk melihat dulu. Nah, setelah teman-teman sudah berani untuk melihat orang tersebut, teman-teman berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi setelah teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang tersebut, berarti kecemasan tersebut sudah hilang. Dan jika teman-teman di sini masih merasakan tidak tenang atau masih merasa cemas, teman-teman bisa berkonsultasi lagi dengan saya. Begitu. Bisa dipahami? Oke, baik. Mari kita akhiri konseling pada hari ini. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.